Selamat pagi Bu Adol, apa kabar hari ini? Selamat pagi Bu Lois, kabar baik. Saya senang bisa bertemu Ibu di hari ini. Saya ingin membimbing Ibu untuk membicarakan peningkatan coaching Ibu. Saya ingin memberikan dukungan bagaimana saya dapat membantu Ibu ya. Terima kasih Bu Lois. Saya ingin Ibu Lois membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Baik, saya akan mendukung Ibu di dalam hal itu. Bagaimana yang ingin Ibu fokuskan pada observasi ini ya Bu? Ya, saya berharap pada saat proses coaching nanti, Ibu Lois memperhatikan cara saya mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna. Sudah saya catat ya Bu ya. Bagaimana menurut Ibu, sejauh mana tingkat kemampuan Ibu di dalam hal ini? Saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching Bu. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik membimbing murid dalam pembelajaran. Saya paham. Apa harapan Ibu di dalam observasi hari ini ya? Ya, saya berharap dalam proses observasi ini memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Baik Ibu, terima kasih. Saya akan membimbing Ibu. Baik Bu, terima kasih. Selamat pagi Bu Yasmin, apa kabar Bu? Selamat pagi Bu Adol, puji Tuhan sehat Bu. Bagaimana juga kabar Bu Adol hari ini? Ya, puji Tuhan Bu, saya juga baik. Ya, terima kasih Bu Yasmin. Beberapa hari belakangan ini Bu, saya perhatikan Ibu itu sering terlambat ke sekolah ya. Apakah Ibu bisa bersedia berbicara lanjut tentang hal ini dengan saya? Ya tentu Ibu, saya memang menyadari sering terlambat belakangan ini dan saya merasa ini sudah menjadi masalah. Baik Bu Yasmin, terima kasih atas keterbukaannya. Bisa Bu Yasmin ceritakan lebih lanjut apa yang biasanya menyebabkan Ibu datang terlambat ke sekolah? Sebenarnya ada beberapa alasan Bu. Salah satunya adalah karena saya harus mengurus anak-anak di pagi hari dan kadang-kadang sulit mengatur waktu. Ya, baik Bu, saya juga mengerti. Ya, jika memang kalau kita mengurus anak itu memang kalau pagi itu merepotkan dan juga bisa membuat kita bisa terlambat ke sekolah. Nah, selain faktor itu Bu, adakah faktor lain yang mempengaruhi juga Bu? Ya, kadang-kadang Bu, lalu lintas juga menjadi masalah dan saya sering tidak memperhitungkan waktu perjalanan dengan baik. Baik Bu Yasmin, terima kasih atas penjelasannya. Nah, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi agar Ibu Yasmin tidak terlambat lagi ke sekolah? Saya berusaha untuk bisa bangun lebih awal atau mencoba menyiapkan segala sesuatu di malam hari sebelumnya agar pagi saya boleh bangun sehingga saya tidak kewalahan untuk mengurus anak-anak di pagi hari. Wah, ide yang bagus Bu ya. Semoga hal tersebut Ibu bisa lakukan. Nah, bagaimana? Apakah Ibu Yasmin pernah mencoba hal tersebut? Saya pernah mencoba bangun lebih awal Bu, dan ketika hal itu saya lakukan, saya bisa mengurus anak-anak dengan baik serta bisa menyiapkan segala sesuatunya sebelum saya berangkat ke sekolah tanpa terburu-buru, tetapi belum konsisten waktu yang saya lakukan. Menyiapkan segala sesuatunya di malam hari itu mungkin bisa membantu. Luar biasa ya Bu Yasmin. Ternyata bangun lebih awal di pagi hari itu bisa mempersiapkan segala sesuatu dengan baik dan tanpa tergesa-gesa. Nah, baiklah, selanjutnya apa saja rencana yang akan Ibu Yasmin lakukan dan bagaimana langkah-langkah selanjutnya? Ya, saya pikir itu bisa membantu saya akan mencoba melakukannya pada malam hari, yaitu menyiapkan
menyiapkan bekal dan sarapan untuk besok, serta menyiapkan segala perlengkapan sekolah anak-anak. Dan juga pada pagi hari saya akan bangun lebih awal agar saya bisa mengatur segala sesuatunya di pagi hari dengan baik. Baik ya Bu, siapa yang akan membantu Bu Yasmin dalam menyusun ataupun melaksanakan dari rencana tersebut? Yang pertama yang akan membantu saya yaitu suami. Nah, tentu suami saya akan membantu mempersiapkan segala perlengkapan anak pada malam harinya. Dan yang kedua anak-anak. Ya, saya akan membiasakan mereka untuk bangun lebih cepat sehingga mereka bisa terbiasa untuk bangun cepat di pagi hari. Ya, betul sekali ya Bu Yasmin. Nah, kapan ya Ibu Yasmin bisa mulai melaksanakan rencana ini? Saya akan segera melakukannya mulai besok Bu, sehingga saya bisa mengantisipasi dengan cepat hal-hal yang bisa membuat saya bisa terlambat datang ke sekolah. Ya, kemudian nih Bu Yasmin, komitmen apa yang akan Ibu Yasmin lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Ya, di sini saya harus konsisten Bu secara terus-menerus untuk menyiapkan segala sesuatu di malam hari dan bangun lebih awal di pagi hari agar saya dapat mengatur segala sesuatu pada pagi hari dengan baik, kemudian terencana sehingga saya tidak terlambat lagi datang ke sekolah Ibu. Ya, baiklah Bu Yasmin, semoga rencana ini dapat berjalan dengan lancar ya Bu. Nah, bagaimana perasaan Bu Yasmin setelah kita berbincang sejenak tadi? Saya merasa lega, kemudian senang sekali rasanya Bu. Saya merasa telah menemukan solusi dari hasil perbincangan kita ini Bu. Ya, syukurlah kalau begitu ya Bu. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu Yasmin sampaikan? Saya rasa cukup Bu, terima kasih banyak. Ibu sudah meluangkan waktu Ibu untuk berbincang dengan saya sehingga saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih banyak ya Bu Adol. Sama-sama Bu Yasmin. Saya juga senang sudah mendengarkan cerita dari Ibu. Semoga kita terus saling bisa berbagi ya Bu. Sampai jumpa Bu Yasmin. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Adol. Selamat pagi Ibu Adol. Terima kasih telah menyediakan waktu untuk berbincang dengan saya. Saya ingin membahas hasil observasi saya yang saya lakukan pada saat sesi coaching sebelumnya, Bu. Bagaimana Ibu menilai performa dalam kompetensi tersebut? Ya, selamat pagi juga Bu Lois. Terima kasih. Ya, ketika sudah melakukan proses coaching tadi, saya merasa bahwa saya telah melakukannya dengan baik dalam kompetensi tersebut, Bu. Apa yang membuat Ibu merasa demikian? Ya, saya merasa saya telah menjadi pendengar aktif atau saya sudah mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan baik, Bu. Boleh saya berbagi hasil pengamatan saya? Saya melihat Ibu telah melakukan mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Ibu tentang ini? Ya, saya senang mendengarnya Bu dan terima kasih atas umpan baliknya Bu. Namun demikian, saya juga melihat ada aspek-aspek yang perlu Ibu tingkatkan. Misalnya saat observasi tadi Bu, saya melihat pada saat coaching Ibu melakukan coaching tersebut kurang rileks. Yang sebetulnya seharusnya pada saat coaching Ibu harusnya dengan posisi santai, tenang. Bagaimana pandangan Ibu tentang ini? Ya, saya mengerti Bu. Memang tadi pada saat proses coaching itu memang saya agak kaku ya, saya kurang santai Bu. Nah, saya akan berusaha lagi untuk bisa memperbaikinya Bu. Dari diskusi kita ini, apa langkah konkret yang akan Ibu ambil untuk meningkatkan performa Ibu di bagian ini? Ya, baiklah Bu, saya akan berusaha untuk melakukan latihan lebih intensif dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang lebih efektif. Itu adalah langkah yang baik ya Bu. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi saya, supervisi akademik terakhir yang Ibu peroleh dari proses ini apa? Ya, saya bisa belajar untuk lebih memahami tentang proses coaching ini yang harus kita lakukan dalam alur cerita ya. Tentunya
Jadi mungkin juga saya banyak kekurangan dan saya akan berusaha untuk memperbaiki atau meningkatkan lagi bagaimana yang harus saya perbaiki sehingga saya bisa berkembang untuk selanjutnya dalam proses coaching. Terima kasih Bu, semoga rencana Ibu dan konferensi Ibu semakin lebih baik lagi ke depannya Bu. Baik, terima kasih juga Bu, dan terima kasih atas bimbingan dan umpan balik yang sudah Ibu berikan. Sukses selalu Bu. Terima kasih.